Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik atas kesempatannya untuk mengikuti layanan bimbingan kelompok pada hari ini. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Nanda Alasa Raini, bisa dipanggil Nanda. Selanjutnya, pasti kalian kan belum kenalan, jadi coba perkenalkan diri mulai dari sini. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sore Sudirman, biasa dipanggil Awa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Fauzi Fania, biasa dipanggil Fani. Perkenalkan nama saya Fadila, biasa dipanggil Ila. Baik, perkenalkan nama saya Tia Mardia, biasa dipanggil Tia. Baik, semuanya sudah perkenalkan diri. Sebelum kita memasuki layanan, sebaiknya kita berdoa dulu. Ibu meminta salah satu perwakilan dari kalian untuk memimpin doa. Ya, Bu. Ya, silakan. Sebelum kita mulai kegiatan pada kesempatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, pada layanan kali ini kita akan membahas mengenai motivasi belajar. Topik kita yaitu motivasi belajar tinggi merupakan kunci sukses seorang pelajar. Nah, adapun tujuan kita melakukan bimbingan kali ini agar kalian mampu menganalisis apa itu pengertian dan fungsi motivasi belajar. Kalian mampu mengidentifikasi faktor dan penyebab kurangnya motivasi belajar, dan kalian mampu membangun motivasi belajar kalian. Tapi sebelum itu, Ibu ingin kesepakatan waktu, yaitu pada pertemuan kali ini kita akan melakukan selama kurang lebih 1 kali 45 menit. Apakah kalian siap mengikuti layanan bimbingan kelompok kali ini? Siap, Bu. Baik, terima kasih. Nah, pertama-tama Ibu ingin bertanya, apa itu motivasi? Dimulai dari sini. Motivasi itu dorongan untuk dorongan untuk belajar sih, motivasi untuk dorongan dari diri sendiri untuk mengatasi pada sesuatu. Nah, selanjutnya, Menurut saya itu motivasi adalah seperti tadi dijelaskan bahwa dorongan untuk melakukan sesuatu hal dari dalam diri kita sendiri. selanjutnya, Jadi motivasi itu adalah kecenderungan kegiatan dalam belajar sesuatu. Baik, Bu, jadi menurut saya motivasi belajar itu adalah dorongan yang berasal baik itu dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar diri kita, seperti misalnya lingkungan yang membuat kita semangat untuk belajar. Nah, saya setuju dengan pendapat kalian. Jadi, motivasi itu adalah suatu usaha yang disadari untuk mengarahkan dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Adapun motivasi belajar itu merupakan kecenderungan siswa dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Nah, motivasi dipandang sebagai dorongan mental dan yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya kepada kalian, bagaimana cara kalian untuk meningkatkan motivasi belajar kalian? Silakan. Yang pertama itu, Bu, untuk meningkatkan motivasi belajar itu mencari kegiatan yang positif, atau kayak sekarang kan zamannya gadget. Nah, di situ kayak menonton film atau video-video yang kayak video-video yang mendukung, yang memotivasi belajar. Yang kayak seperti itu lah, Bu. Dari saya, Bu, hal yang meningkatkan motivasi belajar saya itu harus dengan suasana yang nyaman dan tenang, dan harus sesuai dengan mood saya. Karena kalau tidak demikian itu saya tidak bersemangat untuk melakukan sesuatu hal.
Nah, selanjutnya Ibu akan membacakan sebuah kasus. Terus setelah Ibu membacakan kasus tersebut, kalian menyampaikan apa penyebab kurangnya motivasi belajar yang dialami oleh kasus tersebut. Nah, kasusnya itu ada seorang anak bernama Amira yang merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Ia tinggal bersama nenek dan adiknya karena orang tuanya sibuk bekerja di luar kota. Ayahnya merupakan seorang pengusaha, sedangkan ibunya seorang dokter. Keadaan ekonominya bisa dibilang sangat berkecukupan karena apapun yang Amira inginkan pasti dipenuhi oleh orang tuanya. Di sekolah, Amira sering tidur pada saat jam pelajaran berlangsung karena ketika Amira di rumah, ia sering begadang dan sering keluar bersama sepupunya hingga larut malam. Nah, berdasarkan hasil kunjungan di rumah atau home visit, diketahui kegiatan Amira ketika pulang sekolah, ia langsung pergi bermain di luar rumah bersama sepupunya dan kurangnya perhatian dari orang tua karena orang tuanya sibuk bekerja, sehingga Amira mencari kesibukan lain bersama sepupunya hingga Amira lupa waktu dalam belajar. Dari contoh kasus ini, kalian menjelaskan apa penyebab kurangnya motivasi belajar Amira. Silahkan. Kalau menurut saya Bu, Amira ini di sini itu kurang dukungan dari orang tuanya karena orang tuanya ini hanya sibuk untuk mencukupi kebutuhannya, sedangkan dia tidak tahu bagaimana mentalnya ataupun apa di belakang ini Amira yang dia rasakan. Karena seseorang itu kalau belajar tentunya harus mempunyai dukungan yang penuh juga atau harus ada motivasi dari lingkungannya juga. Begitu saja. Ya, silakan. Saya setuju dengan pendapat teman saya tadi, Fauzia Fahmia. Jadi menurut saya yang membuat Amira ini tidak termotivasi dalam belajar karena dia ini cuma dipenuhi kebutuhan hidupnya, tapi tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Nah, menurut saya itulah penyebabnya kenapa ia kurang motivasi belajar, karena motivasi kita juga itu memerlukan perhatian dari orang tua, bukan hanya perhatian dari segi kebutuhan hidupnya dipenuhi atau bukan hanya sekedar uang, tapi kita juga butuh perhatian dan arahan dari orang tua. Dari pendapat saya setuju dengan pendapat kedua teman saya, di mana Amira ini maksud saya orang tua ini sangat berpengaruh peran pada anaknya, karena orang tua ini harus mendukung dan harus ada di samping anaknya untuk memotivasinya dan untuk memberikan setiap apa yang dia inginkan. Saya setuju dengan pendapat teman-teman semua, di mana Amira itu kurangnya dukungan dari orang tua. Walaupun bisa dibilang Amira ini sangat berkecukupan, tapi dia tuh seorang anak itu terkadang dia memerlukan kayak materi dari orang tua, motivasi orang tua. Dan ada yang saya baca, apa nih kalau untuk apa tuh uang banyak, kayak kurangnya perhatiannya, kayak biar banyak uangnya, tapi kalau materialnya dari orang tua kurang sekali, gitu nih. Jadi anaknya tuh kayak tersesat gitu, bagaimana kurangnya motivasi, kayak mungkin kayak malas juga kalau ada jika orang tua buku begini, kayak mungkin dia gitu butuh perhatian dari orang tuanya, tapi begitu kayak terlalu diperhatikan ilmunya orang tuanya tuh jadi kurang, jadi seperti itu. Nah, dari kasus ini solusi apa yang diperlukan Amira untuk mengembalikan motivasi belajarnya? Nah, saya lihat kalian sudah ngantuk. Untuk itu saya akan memberi ice breaking terlebih dahulu. Nah, ice breaking ini kalau saya bilang halo, kalian bilang hai, tuh. Terus kalau saya bilang hai, kalian bilang halo. Terus kalau saya bilang hai, kalian bilang halo, gitu kan? Saya mengerti? Kita mulai.
Hai. Halo. Eh, halo, halo. Hai hai. Eh, hai, hai. Hai. Hai, hai. Halo. Belum fokus. Halo. Hai. Nah, selanjutnya Ibu akan memutarkan video mengenai motivasi belajar. Kalian simak baik-baik ya. Nah, dari video ini apa yang dapat kalian ambil? Jadi yang dapat saya petik dari video yang Ibu tayangkan tadi, bahwa di situ dia mengatakan bahwa orang pintar pun kalau malas lama-lama akan menjadi bodoh. Sebaliknya, jikalau orang bodoh tetapi ia rajin, maka lama-kelamaan ia akan pintar. Nah, itulah tadi layanan bimbingan konseling kita pada kali ini. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD dan lembar penilaian hasil kepada kalian untuk diisi. Ini ada lembar penilaian hasil yang kalian isi juga. Sebentar satu orang yang mengumpulkan lalu berikan kepada Ibu. Nah, sekian kegiatan bimbingan kelompok kita kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum itu, ya, saya meminta perwakilan dari kalian untuk memimpin doa. Saya Bu. Silakan. Sebelum kita kegiatan hari ini pada kesempatan ini, kami kita berdoa dengan baik. Oke, selesai. Nah, sekian kegiatan bimbingan kelompok kita kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum itu, ya, saya meminta perwakilan dari kalian untuk memimpin doa. Saya Bu. Silakan. Sebelum kita kegiatan hari ini pada kesempatan ini, kami kita berdoa dengan baik. Oke, selesai. Terima kasih atas waktunya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.